Hari ini, Saudara, Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang ada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Satu di antaranya yakni sebuah mobil yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah. Mobil tersebut tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru tersebut tampak ringsek tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Selain angkot, petugas juga tengah mengevakuasi kendaraan diduga jenis MPV yang berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang, kemudian tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Beberapa tempat makan juga turut terseret longsor dan tertimbun. Baik, Saudara, seperti yang bisa Anda saksikan pada layar saat ini adalah angkot yang mengangkut 8 orang anak sekolah yang tertimpa longsor akibat gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin kemarin. Bisa Anda saksikan kondisi angkot pasca dievakuasi ringsek parah hingga tak berbentuk. 8 orang anak sekolah kabarnya juga meninggal dunia. Kemudian, Saudara, ini juga saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap sebuah mobil yang kabarnya berisi 7 orang. Mobil tersebut juga terseret longsor, kemudian masuk ke jurang hingga akhirnya tertimbun. Ini adalah situasi terkini di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Cipanas, Cianjur, tempat di mana longsor terjadi pasca gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi di Cianjur, berpusat di Cianjur, meski bisa dirasakan di beberapa lokasi lain. Baik, beberapa petugas serta relawan saat ini masih berusaha untuk mengevakuasi sebuah mobil yang saat ini masih berada di dalam jurang dan masih tertimbun oleh tanah longsor. Diketahui, Saudara, hari ini Rabu 23 November 2022 merupakan hari ketiga pasca gempa melanda Cianjur, Jawa Barat. Sejumlah kerusakan terjadi, begitupun dengan korban, dan proses evakuasi para korban terus dilakukan oleh tim gabungan dan sejumlah relawan yang saat ini berada di lokasi. Hari ini beberapa korban yang tertimbun puing-puing bangunan telah berhasil dievakuasi. Sebelumnya dikabarkan ada sebuah angkot yang mengangkut anak-anak sekolah. Ini dikabarkan tertimbun longsor dan masih belum bisa dievakuasi. Namun hari ini angkot tersebut sudah berhasil dievakuasi. Angkot yang berhasil dievakuasi adalah angkot yang mengangkut 8 orang siswa pulang sekolah.
Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah penampakan angkot yang membawa 8 anak sekolah. Kondisinya sudah tak berbentuk dan mobil ini atau angkot ini tersapu longsor pasca gempa di kawasan Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Pasca dievakuasi, angkot berwarna biru ini tampak ringsek hingga tak berbentuk. Angkot ini terseret longsor ke dalam jurang, kemudian tertimbun. 8 orang siswa yang berada di dalam angkot tersebut dikabarkan telah meninggal dunia. Seperti diketahui, 8 angkot ini, maksud saya, angkot ini mengangkut 8 orang anak sekolah yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Mereka baru saja selesai sekolah, kemudian dalam perjalanan ke rumah, mengendarai angkot ini, namun di perjalanan ternyata gempa terjadi, kemudian gempa tersebut mengakibatkan tanah longsor hingga angkot ini terseret tanah longsor menuju ke jurang, kemudian tertimbun. Selain angkot, petugas saat ini juga tengah mengevakuasi kendaraan yang diduga berjenis MPV dan di dalamnya berisi 7 orang. Mobil ini juga terseret longsor ke jurang kemudian tertimbun, saudara. Hingga saat ini proses evakuasi terhadap mobil tersebut masih terus dilakukan. Seperti yang bisa Anda saksikan saat ini, saudara, ini adalah situasi terkini proses evakuasi yang berada di Jalan Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem. Ini satu angkot telah berhasil dievakuasi, kemudian di sebelahnya kita bisa melihat ada sebuah truk juga yang tampaknya juga terkena longsor begitu. Kemudian saat ini petugas dan sejumlah relawan sedang proses untuk mengevakuasi sebuah mobil yang masih tertimbun di dalam jurang. Tak hanya angkot dan juga sebuah mobil saja, saudara, karena beberapa tempat makan yang berada di sekitar lokasi longsor ini juga terseret longsor kemudian tertimbun. Dan saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Bisa Anda saksikan? Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah situasi terkini. Ada sejumlah alat berat yang turut dikerahkan di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, untuk membantu proses evakuasi yang saat ini masih terus dilakukan. Baik, saudara, untuk melihat seperti apa situasi terkini di lokasi kejadian, saat ini kami sudah terhubung dengan wartawan dari Tribun News, ada Yulis Setiawan di sana. Selamat sore, Yulis. Halo, selamat sore Ratu. Apa kabar? Baik. Baik, Yulis, bisa disampaikan ini kabarnya ada sebuah angkot yang mengangkut 8 orang siswa sekolah begitu yang telah berhasil dievakuasi. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses evakuasinya, Yulis? Ya, Ratu dan pemirsa tribunnews.com dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Nah, saya berada di sekitaran lokasi tempat longsor di daerah Ciberem yang diduga di situ sebelumnya itu kawasan perbukitan gitu, terus kemudian longsor saat gempa, kemudian menimbun mobil yang sedang melintas dan kemudian menimbun ada restoran, ada villa dan juga rumah-rumah warga. Dan sampai sekarang timbunan itu belum berhasil dievakuasi semuanya ya, yang korban tertimbun itu belum berhasil dievakuasi karena berada di dalam jurang. Nah, yang sudah berhasil dievakuasi antara lain tadi saya berada di lokasi uh, satu truk dan juga ada satu angkot warna biru. Nah, menurut informasi yang kami himpun, di dalam angkot tersebut itu berisi ada sekitar 8 penumpang dari siswa yang sedang menumpang angkot tersebut. Nah, angkot itu informasinya sedang melintas bawa rombongan anak sekolah tersebut dan tiba-tiba longsor, kemudian tersapulah angkot tersebut sampai ke dalam jurang di paling ujung dan
satu-satunya angkot yang baru dievakuasi baru satu angkot tadi. Nah, informasinya masih ada dua angkot lagi di dalam dalam tumpukan tanah yang mungkin bisa jadi lebih kali 20 meter tebalnya gitu. Informasi masih ada satu angkot lagi, dan tadi sekarang ini masih ada proses evakuasi terhadap satu mobil MPV ya. MPV kita belum tahu jenisnya, MPV-nya apa, tapi yang jelas mobil MPV di dalamnya ada 7 orang. Dia tertimbun semua, dia terseret dari jalan raya, terseret ke dalam jurang, kemudian tertimbun tanah, dan saat ini masih proses evakuasi. Nah, kita tanya, karena itu di dalam jurang dalam banget dan kita tidak boleh langsung turun ke lapangan. Informasinya, para penumpangnya ya sudah tinggal semuanya, tapi karena belum berhasil dievakuasi, tugas masih coba menggergaji kendaraannya, coba memotong besi-besinya, sehingga belum berhasil. Dan karena ini sudah jam 16:22, proses evakuasi sementara dihentikan, dan juga cuacanya hujan gerimis di sini. Jadi sementara untuk proses evakuasi hari ini dihentikan. Jadi yang di posisi longsoran yang di daerah Ciberem ini ada tadi itu ada beberapa kendaraan, itu ada angkot, ada MPV, ada truk. Angkot ternyata masih ada di dalam. Terus ada restoran tinggal separuh, ada villa yang ada di sebelah kiri jalan kalau dari arah Cipanas ya, itu villa agak di atas terbawa longsor, udah tinggal hanya bagian kecil bangunannya aja, kolam renangnya hilang semuanya, longsor ke bawah, nimpa warung-warung, ada tempat kopi di situ dan juga rumah-rumah warga. Nah, ada juga restoran ikan bakar di situ yang cukup terkenal. Itu tinggal separuh aja bangunannya, yang lain tertimbun semuanya, katanya karyawannya banyak juga, kita nggak tahu berapa jumlahnya. Dan tugas masih melakukan proses evakuasi, karena bedanya sebenarnya di pinggir jalan raya, tapi karena ketebalan tanahnya yang sangat tebal itu 20 meter, karena berada dalam jurang ya, yang sudah terkubur langsung di situ, pastinya butuh waktu yang lumayan itu. Demikian Ratu yang bisa saya sampaikan, informasikan saat ini. Kemudian Yulis, ini untuk kondisi korban sendiri. Tadi disampaikan ada kurang lebih 8 orang penumpang yang berada di dalam angkot yang berhasil dievakuasi. Seperti apa kondisinya saat ditemukan? Apakah para korban ini masih berada di dalam angkot tersebut atau sudah berada di luar, ditemukan tidak di dalam angkot? Yulis. Oke. Dari informasi yang saya peroleh dari beberapa petugas yang di lapangan, mereka baru menemukan di dalam angkot itu satu anak kecil. Satu anak kecil. Yang lainnya tidak tahu di mana lokasinya, karena itu posisinya persis di sampingnya ada sungai ya. Jadi begitu ada longsoran dari atas itu, kemudian jatuh ke jurang, terus kemudian longsorannya jatuh ke bawah, nutup sungai juga. Akhirnya sungai terbendung, jadi tertutup tanah yang bagian bawah. Jadi nggak tahu persis akhirnya jenazahnya masih sebagian masih ada di dalam atau di mana, kita belum tahu juga. Yang jelas dari informasi petugas tadi, yang baru terbawa di angkot itu satu anak kecil. Dan katanya ada 2 angkot itu yang juga sama-sama penuh juga. Kita belum tahu persis. Ada cerita juga dari beberapa petugas dan juga sesama sopir angkot itu, katanya mereka sedang bawa rombongan santri gitu. Gurunya naik motor, katanya gurunya naik motor selamat. Tapi kita belum terkonfirmasi, itu masih informasi dari lokasi di sini. Yang jelas kalau rumah-rumah benar ada tempat warung makan, warung kopi gitu. Sebelumnya memang di situ tempatnya belokan, tempatnya adem di perbukitan gitu, tempatnya bagus, spot yang bagus buat istirahat. Memang orang dari Puncak mau ke Cianjur biasanya istirahat sekitar situ. Tempatnya lumayan bagus spotnya. Demikian Ratu. Kemudian Yulis, ini terkait dengan longsor yang terjadi di Jalan Raya Cipanas Cianjur ini, seperti apa kronologinya? Apakah longsor ini terjadi bersamaan dengan gempa atau ada jarak waktu begitu? Mungkin ada warga yang sempat bercerita begitu, Yulis? Ya, kalau longsornya terjadi itu terjadi pada saat gempa. Jadi gempa itu karena gempanya cukup dangkal, jadi kedalaman 10 km, dan wilayahnya Cugenang itu memang nggak jauh dari epicentrum gempa ya. Yang kawasan epicentrum gempa itu memang wilayah Cugenang, terus kampung 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 apa saya lupa itu, terus kemudian ada Cilaku. Nah, di daerah itu memang daerah epicentrum gempa. Nah, yang di jalan raya ini memang sekitar berapa kilo mungkin ya, sekitar 15 sampai 10 km lah dari wilayah Cugenang yang pusatnya itu. Jadi saat gempa besar itulah, kemudian nggak lama kemudian tanahnya longsor, langsung menimbun kendaraan yang melintas, menimbun rumah-rumah yang ada di jurang tersebut dibangun warung-warung seperti itu, ada rumah tinggal juga. Jadi langsung ketika
tertimbun seperti itu. Nah ini di belakang saya masih banyak kendaraan ambulan yang melintas, dan ini jalanan di sekitar saya baru dibuka karena evakuasi sementara dihentikan akhirnya jalan dibuka kembali. Demikian Ratu. Yulis, ini terkait dengan tadi disampaikan ya, selain ada satu angkot yang sudah dievakuasi, ya, masih ada dua angkot lagi yang masih belum dievakuasi, kemudian masih ada satu mobil juga. Ini seperti Ya, apa? Apakah sudah mulai terlihat atau masih tertutup begitu dengan tanah ya. longsor? Kalau dua angkot sama sekali nggak terlihat sama sekali, tertimbun dalam 20 meter tersebut. Tapi yang satu mobil MPV, maaf bentar, ini agak noise. Satu mobil MPV yang dievakuasi itu berada di pinggir. Jadi kelihatan rangkanya, tapi karena tertimbun masih digali oleh petugas dan nanti mulai kelihatan badan bodinya dan mulai dipotong-potong bodinya. Jadi tapi belum berhasil mengangkat jenazah yang ada di dalamnya. Ada sekitar 7 orang yang terinformasi tadi itu di dalam mobil MPV tersebut. Itu di dalam Yulis, jurang, jadi tidak bisa mendekat karena tidak boleh masuk ke dalam jurang tersebut. Hanya petugas-petugas tadi ada petugas dari TNI, ada petugas dari Basarnas, itu mereka turun ke bawah, mereka lah yang diizinkan untuk langsung mendekat ke lokasi. Jadi kalau untuk jurnalis dan lain sebagainya, apalagi warga, ya jurnalis cuma bisa melihat dari pinggir jalan tadi itu, pinggir jalan seperti itu. baik, Yulis, kemudian Demikian ini Pak tuh. Yulis, ini kan tadi juga disampaikan bahwa saat ini proses evakuasi dijeda untuk sementara karena ada cuaca juga yang sudah mulai tidak mendukung begitu. Lalu apakah hari ini akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya Ratu, mohon diulang. Saya di pinggir jalan ini agak panas banget. Baik, baik Yulis, ini terkait dengan proses evakuasi yang tadi disampaikan Halo untuk Ratu. saat ini. Ya, Yulis bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke Ratu, maaf agak kesamar karena saya Baik, Yulis jadi agak terkait noise kendaraan. Oke, silakan. baik. Yulis terkait dengan proses evakuasi yang kabarnya hari ini sudah diberhentikan begitu. Ini apakah nanti akan dilanjutkan kembali atau akan dilanjutkan esok hari, Yulis? Ya, ya besok kemungkinan akan dilanjutkan lagi evakuasinya karena tadi sudah terlihat satu mobil MPV tadi yang di dalamnya terlihat ada jenazahnya dan itu akan mungkin menjadi prioritas utama oleh petugas untuk dilakukan evakuasi. Kalau yang lainnya, tadi informasi juga ada tugas di mobil ambulan itu masih tahu saya, Mas, saya nemu potongan tangan mobil ambulan, saya potongan tangannya aja, badannya nggak tahu di mana, karena yang ketemu baru tangan ya sudah tadi dibungkus dengan kantong jenazah itu dimasukkan ke dalam itu, yang lainnya nggak kelihatan. Baik. Jadi kemungkinan besok pagi akan dilanjutkan evakuasi. Saat ini cuacanya gerimis dan sudah sekitar jam 16.29, sudah mulai gelap di sini. Akan dilanjutkan besok. Karena korbannya sepertinya banyak, ada rumah-rumah itu semuanya tertimbun, nggak ada bentuknya semuanya. Rumah itu memang posisinya ada di pinggir jalan dan jalan itu sebenarnya jurang gitu loh. Jadi begitu ada longsoran dari atas, yang dari tempat atas tuh villa ya, begitu longsorannya banyak banget itu berapa kubik itu? Mungkin ribuan kubik kali, langsung masuk dan nutupin semuanya, udah hilang begitu aja. Jadi rata dengan jalan, jurang tersebut rata. Demikian Yulis, Ratu. baik Yulis, ini terkait dengan para korban begitu, mengingat ini sudah hari ketiga begitu ya setelah longsor terjadi. Ini apakah ada kemungkinan adanya korban yang ditemukan selamat begitu, Yulis? Kalau melihat kondisi tanah yang sangat-sangat rapat kayak tadi ya, hampir menyerupai persawahan ya, karena rata dengan jalan, jadi kelihatannya ya rata itu kemungkinan. Karena tadi petugas yang menginformasikan itu sudah mencium bau-bau yang kurang sedap di lokasi seperti itu. Baik, Dan, berarti untuk dan korban rasanya ditemukan karena itu dalam banget ya, 20 meter ada. 20 meter. Baik, berarti untuk korban, kemungkinan korban ditemukan selamat ini sangat kecil begitu ya, Yulis? Baik, terima kasih Yulis atas informasinya hari ini.
Terima kasih Yulis atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, saudara, itu tadi adalah laporan langsung dari lokasi yakni Jalan Raya Cipanas Cianjur, tepatnya di daerah Ciberem, tempat di mana terjadinya tanah longsor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.